yang disampaikan Mama Sinkron. Loli punya pacar di UK 3. Om, salam kenal sebelumnya. Assalamualaikum. Dia yang mentalnya sekuat ini lebih kuat dari dia, Wel. Perempuan, kamu mau jadi adekku? Nah. Di PKL Nikita Mirzani, Rasman akan ngadu ke DPR. Ini ngadi-ngadi. Rasman adopsi anak, aduh. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, jadi kali ini kita bakal ngebahas kasus Mas Nikita Mirzani tentang Loli untuk updatean yang terbaru ya. Jadi updatean yang terbaru adalah random aja ya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk lakukan check out parfum Nikita Mirzani ya, dari Magela. Dan ya, gua nggak perlu review lagi. Ini harganya sekitar berapa, kalian bisa linknya ada di bawah ya, di bawah video. Ataupun parfum yang ini juga, ini sama-sama wangi ya, kualitasnya sama, nggak jauh beda dengan Nikita Mirzani ya. Ya kalau dibawa kemana-mana mewah. Ini serius gue buka aja wangi ya. Tapi kalau misalnya bang, itu masih terlalu mahal buat saya anak kos-kosan yang pengen wangi ya. Brand Braven guys ya. Brand Braven itu menyediakan parfum yang sangat murah-murah ya. Dah nggak ada alasan buat nggak wangi. Yaudah kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Loli akui sudah tidak periwin. Nah, Rasman ungkap 5 pengakuan mengejutkan Loli soal Fadel. Oke Bang Rasman, kami penasaran ya, dengerin. Dia bilang, Om saya tidak pernah. Yang kedua, Om saya tidak pernah. Om saya nggak pernah berhubungan badan dengan Fadel. Yang ngambil saya ini orangnya. Diomongin, Om selama saya di UK begini. Dari keterangan dia dan yang disampaikan Fadel Sinkron, yang disampaikan Mama Eda atau Eda dan Ibu Juliana Sinkron, dan dia yang bilang, saya yang suruh kok ke Fadel dengan Kak Martin supaya USG itu disampaikan oleh pengacara Om Rasman. Kalau Loli kemarin nggak keburu dijemput paksa, kan aku sama Fadel mau ketemu Om. Makanya saya datang mau ketemu Om. Saya tanya, kenapa kamu cari Om? Saya yakin Om bisa selesaikan. Nah, pertemuan kami yang singkat itu memang sangat membuat saya lihat nyaman. Dan istri saya memang dia paham psikis anak ini. Ditambah anak saya ini juga kali pegang-pegang rangkul-rangkulan. Anak ini udah terbiasa menyesuaikan diri dengan situasi. Rangkul-rangkulan ya. Enggak, bentar Loli, lu serius ya buat nindungin si Fadel sampai segininya ya? Kita tuh percaya loh Fadel itu suka sama cewek, maksudnya kayak berhubungan. Buktinya Loli, lo buta mata atau buta apa deh ya? Itu banyak loh kita ngebahas si Fadel, banyak cewek-cewek yang nyebar kalau Fadel itu suka nge-DM cewek-cewek. Kita tadi udah ngebahas buat temen-temen ya yang belum nonton kontennya si Loli nih. Di sini nih di playlist nih ada guys ya. Itu kan Fadel viral juga, banyak nge-DM cewek-cewek tapi masih dilindungin. Dia rela buka aibnya sendiri ya kalau dia udah nggak priwin, aborsoy. Wow, tadi saya sensor ya guys, kalau misalnya ada kalimat-kalimat kayak yang bisa melanggar peraturan dari YouTube ya saya sensor, udah kena pelanggaran. Bahkan ya Mami Eda juga lihat nih membongkar aib si Loli. Ini menurut gua sih aib sih, tapi Loli rela gitu ya buka aibnya demi melindungi seorang Fadel biar nggak masuk penjara ya. Dengerin. Loli punya pacar di UK 3. 1. Antonio Dodola. Antonio Dodola. Sampai orang yang ngasih tumpangan rumahnya di UK itu bilang pacar lo di UK itu ada 3, dan salah satunya itu si Antonio Dodola tuh mantan emak lu. Lu pacarin Loli. Emang udah badalnya kebangetan, badung Loli, merinding. Dari ya Loli ya. Merinding. Emang anak tuh gak minta dilahirin ya, tapi seenggaknya lu tau terima kasih. Ngelahirin anak itu dirobek depan belakang, taruhannya nyawa. Lagian juga kalau misalnya kita sebagai orang tua, kalau misalnya suruh milih nih ngelahirin anak yang kayak gimana, nggak akan ada yang mau ngelahirin anak kayak lu yang tabiatnya kayak lu Loli. Jadi lu gak usah kegeeran Loli, gak usah kegeeran. Gak akan ada ibu yang mau punya anak kayak lu, beneran. Lu kalau jadi anak gue nih gue pites setiap hari, gue pitesin. Kayak kutu ya mbak. Lu kalau mau durhaka sendiri aja, nggak usah lu menggiring opini supaya masyarakat juga ngelawan ibunya. Jangan sampai dunia cepet kiamat gara-gara lu Loli. Ya jangan kiamat dulu lah ya. Belum punya pacar loh saya ya, belum nikah.
Lanjut. Enggak lu timbang laki yang bentukannya kayak si Fadel aja lu sampai ngelawan mak lu, Li. Ngebut lo, Li, ngebut. Ya Allah, gua aja mak anak 2 kagak mau sama Fadel. Bibirnya ungu, mukanya ungu, semuanya ungu. Bener kata mak lu, ungu dia, manusia ungu dia. Kalau lagi menyusui, tahu kan kalau ibu menyusui itu tidak boleh stres, tidak boleh banyak pikiran, nanti asinya seret. Tapi itu si Loli, itu perkara si Loli ya. Saudara bukan, anak juga bukan, kenal juga kagak. Tapi dia bikin gue stres setiap hari. Gue ngebayangin kalau anak gue kayak dia. Gue udah curiga sih sama si Anthony Dedolait. Ternyata ada udang di balik batu ya. Ternyata dia memanfaatkan berhubungan dengan si Loli guys ya. Ya karena bagaimanapun itu mantannya Nikita Mirzani ya. Dipacarin sama Loli. Loli menganggapnya ayah. Sedangkan si Anthony Dedolait itu memanfaatkan Loli buat berenang kan. Kita lihat. Tahu kan sekarang kenapa NM begitu bencinya sama si L? Karena Anthony Dedolait. Ngeri ya, ngeri ya, ngeri banget ya. Dan mana kita tahu sih si Loli ini emang udah salah pergaulan dari kecil ya, dari kita di pesantren ya teman-teman. Ya kalau teman-teman ngikutin kasusnya Loli di pesantren, nah udah salah pergaulan dia guys ya, dari pesantren ketemu si Dedoli, ya udah cocok ya, nambah nakal dia. Nah ini dia guys ya, momen Loli kabur dari rumah aman menghubungi Bang Rasman. Om Rasman, tolong, Loli habis kabur, Loli nggak kuat om, boleh Loli kel? Ini sekarang Loli ada di kantor om, tapi kata security tutup. Yalah udah malam ya, udah malam ya. Udah dengerin FN-nya apa nih? Oh om, salam kenal sebelumnya. Assalamualaikum. Ini aku Loli. Ini aku habis kabur dari rumah aman. Tapi sekarang aku lagi di kantor om. Tapi katanya kantor om udah tutup. Ini gimana om? Ya Allah, Loli panik ini om. Loli udah gak kuat om, tolongin Loli om. Bener-bener ya. Kayaknya Loli pengen menjatuhkan ibunya ya, minta tolongnya Rasman guys. Dia kok tahu ya nomornya? Dari mana? HP-nya kok langsung tahu kantornya dan ada yang Sherlock kayaknya. Mbak Google ngomong tuh. Ya bisa jadi pakai HP security. Terus kan bisa jadi kan di Google kan banyak ya Mbak Google ya. Tempat pengacaranya Rasman ya. Nah ini siapa guys yang nyebarin chatnya Loli ya? Kayaknya si Rasman ya. Ya biar tuduh tidak melakukan penculik ya. Makanya disebar mungkin. Lagi di sini tidak jauh-jauh jadi musuhnya Nikita memanfaatkan momen ini. Kita lihat Kak Fitri saranin Nikita bikin kaca sepanjang ini biar sering ngaca. Waduh makin seru kita lihat ya ini musuhnya Niki ya. Ini tak saranin ya, tak saranin nih. Yo saran Bikin nih kaca sepanjang ini biar kau sering-sering ngaca, sering ngaca sebelum ngomel, ngoceh. kita suruh ngaca. Kita lanjut lagi next. Tanggapan Kak Fitri terkait Nikita Mirzani mau angkat anak angkatnya apa nih? Kemarin bukannya angkat adik cewek ya? Adiknya jual pinggir jalan itu pernah dijadikan konten, itu gimana kabarnya? Paham kan, aku kesel dan aku melawan itu bagaimana? Karena memang kalau bukan aku nih ya yang mentalnya sekuat ini, lebih kuat dari dia. Well, aku tuh lebih kuat dari dia. Memang gak akan sanggup. Memang gak akan sanggup. Memang aku yang harus nyikat dia ini ya. Segala mau udah gitu playing victim, mau apa hak asuh apalah gitu. Well, kalian ingat ada tuh katanya ini netizen yang ngomong ya, bualan dia. Kalian ingat terakhir dia ngangkat adik-adikan dia itu? Coba cari itu anak ada di mana? Pura-pura ngangkat anak angkat, adik angkat. Hilang Well, cuma buat dikontenin doang Well. Jangan ya, jangan ya Dek, jangan percaya. Oke, jadi ya si Fitri mengungkit masa lalunya Nikita dan kita cari tahu ya. Emang baru-baru ini ya kita lihat ya Nikita Mirzani itu buat statement seperti ini nih. Saran untuk anak angkat ini untuk semua daerah dari Sabang sampai Merauke. Hai Well, jam segini nggak bisa tidur. Nah dari sini akhirnya Nikita buat kayak hak asuh lah ya, siapa yang mau diasuh ya dari Sabang sampai Merauke menjadi adik angkat ya. Nah dulu ternyata ada sosok namanya Yuki ya, kalau nggak salah Yuki. Nah dia adalah adik angkat Nikita Mirzani, kita lihat ya. Adik perempuan Nikita nih bos ya, ini dia videonya. Adik perempuan, kamu mau jadi adik aku? Nah, kalau butuh tenaga, Jadi nangis. Iya dia nangis. Jadi nangis. Yuki ya namanya Yuki guys. Dia nangis. Udah nak. Dia nangis. Aku siap kak. Udah nak. Kan mama. Alhamdulillah.
Ini ada angkatnya. Waktu Yuki live, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba pas Yuki live ditanya nih sama netizen, Yuki sama Kaniki baik-baik saja. Kita lihat ya. Kalau Kak Fitri tuh Kak senggol mas apa tuh yang senggol apa ya gimana ya? Kok nggak pernah senggol, jarang nggak. Kak yang dulu pernah dibantu Kaniki kan? Iya. Kok komennya nanya tentang Kaniki nggak direspon Kak? Udah ada aku respon, mungkin karena baru naik ya. Aku sama Kaniki baik-baik aja. Yuki sama Kaniki baik-baik aja. Coba kita cari beritanya. Ada nggak Yuki berantem sama Niki ya? Kayaknya harusnya ada sih. Ternyata teman-teman ya, di sini nggak ada berita yang ngangkat ya. Emang kayaknya beritanya hilang aja gitu ya. Tapi di sini tertulis ya, Yuki sudah menjadi tanggung jawab Nikita Mirzani ya. Tapi emang udah beritanya udah nggak ada lagi sih atau udah tenggelam ya. Gua belum tahu ya tentang si Yuki ini ya. Nah ini baru tersebar, mungkin teman-teman yang tahu informasinya kayak gini, ada masalah apa Yuki sama Nikita Mirzani ya, sampai sehingga ini musuhnya Nikita Mirzani si Fitri ya itu menyenggong Yuki. Tapi Yuki di sini mengkonfirmasi tidak ada masalah, udah baik-baik aja ya, baik aja gitu. Kita lanjut lagi next. Jangan terjebak ke bualan Niki Bulu. Luas teras Kak Fitri segede rumah dia Pak. Kalian masih mau percaya dengan framing si Kibul? Jangan dek, jangan ya dek, jangan ya dek. Kalau percaya terjebak dengan kebualannya si Kibul. Contoh nyata nih ya dek, contoh nyata, dia hina-hina orang, dia kata-katain orang miskin, dia kata-katain penipu. Dia itu lagi ngaca guys, dia ngatain orang miskin. Aku bukannya apa ya, aku bukannya flexing ya, emang harus dibalas nih. Dia ngatain rumah aku. Wow. Rumah aku berbau lah, inilah itulah, ini dia nggak sadar yang dikatain itu. Luas terasnya aja segede rumah dia. Wow. Aduh flexing ya antara Niki sama Fitri. Oke lanjut lagi next. Di PKL Nikita Mirzani Rasman akan ngadu ke DPR. Ini ngadi-ngadi DPR tempat aduan Rasman ya. Rasman ngaku di PKL Nikita Mirzani ngontak DPR turun tangan. DPR bukan Dewan Perwakilan Rasman, tapi Dewan Perwakilan Rakyat ya. Malah ngadu ke DPR ya. Dikira Dewan Perwakilan Rasman kali ya. Kita dengerin deh. Kalau nggak ada respon saya akan ke DPR. Ini anak di bawah umur dibeginikan. Jangan kasus yang lain Anda koreksi, Anda panggil. Tolong panggil juga kami supaya kita nanti memberikan keterangan. Komisi 3 DPR Habibur Rahman, tolong dilihat ini ya. Ada kemarin wakil ketua atau pimpinan juga di sana. Kelihatannya ada membuat di postingan apa ini, tanya aja saya. Ya. Tanya aja saya mengerti tugas-tugas DPR RI ya. Begitu ya. Faktanya Pak, lihat faktanya. Oke, apalagi? Bang, di ruangan itu tercover CCTV nggak bang? Di ruangan kejadian penyangan ini bang? Yang mana? Yang di Polres. Yang ketika ada CCTV di situ kan? Oh iya pasti ada CCTV, ada juga saksi. Loli juga siap bersaksi. Dan dia udah ngaku. Saya Loli. Nggak ada lagi itu. Ih ngeri kali ya, Loli ini udah siap mempenjarakan ibunya sendiri ya. Ngeri kali ya. Dan Bang Rasman lo kenapa bawa DPR lo? Haya, itu bukan Dewan Perwakilan Rasman lo. Dia harus masuk. Kalau nggak masuk, dia membanggakan dirinya. Berarti masih tidur berarti nih. besok itu saya bisa pulang di kantor polisi lagi. Loh, di mana harga diri saya nggak mau aja keras. Tapi kalau udah begini ya sudah, kita nggak, saya lihat aja. Nanti besok besok gimana kita lihat. Ya. Bang, kemarin kan wawancara juga buktinya abang sudah posisi. Tapi ini masih bekas ini. Tapi di sisi lain tapi di sisi lain abang malah dilaporkan pengeroyokan bang. Kalau saya mengeroyok dia habis dia. Dia yang datang. Dia datang. Saya di situ, dia yang datang. Kalau mengeroyok kita yang datang. Dia bawa pasukan. Saya mengeroyok pakai apa? Kami cuma berdua. Saya bawa istri, saya bawa ajudan 1, saya bawa sopir, saya bawa 2 perempuan, saya bawa anak saya kecil. Kalau saya mengeroyok dia, walaupun kami sedikit, selesai dia. Tahu kan kenapa Rasman berjodoh sama istrinya? Ya istrinya sebagai pemanas apinya, Rasman yang ngebakarnya ya di sini ya. Ya oke. Saya tidak mau ikut campur urusan ini, cuma saya ikut campur kenapa harus DPR gitu ya yang diaduin ya. Lanjut kita lihat aja perkembangannya nanti kayak gimana kasus ini. Next, Loli mendadak dipindah ruangan. Rasman ngamuk tak diberi tahu Loli dipindah ruangan. Oke. Wani, kau membohongi saya. Saya udah bilang, kapan kau bilang? Orang ada pembicaraan, tidak ada dia bilang ke saya pindah. Dan kalau pindah ruangan pun diinfo ke saya itu kesepakatan. Kenapa dipindahkan? Dan dia bilang rumah sakit yang memindahkan.
rumah sakit yang memindahkan, Anda harus beritahu bahwa Anda koordinator. Iya, memang saya koordinator, Pak. Ya udah, kalau koordinator apa artinya? Mengkoordinasikan ke semua pihak. Kami kan harus tahu keberadaannya. Kita sudah melihat ada sesuatu di safe house. Orang Kementerian PPA sendiri, teman saya banyak di sana bilang, harusnya Lani itu malu. Apa? Dia bilang ke saya, di cover keperluan Loli. Tadi kami bicara dengan Loli di atas. Sudah dipindahkan ya, ingat ya, sudah dipindahkan, tidak koordinasi. Loli cerita ke saya, Om, malam itu juga saya dipindahkan. Saya tanya mereka, ini sudah tahu nggak Om Rasman? Itu kok udah, nanti kita info. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin tidak ada di info. Ini maksudnya apa ya? Maksudnya apa itu? Hah? Kau Danu ya, penyidik ya, Danu atau Daru? Kau masuk ke ruangan itu sampai dia komplain, aku perempuan, Anda laki-laki. Masuk ke situ ada info Bang Om Rasman nggak? Nanti di info. Ngeri kali backingannya si Loli ini Bang Rasman ya. Nih gua ngeri lu dipacarin aja sama Bang Rasman ya. Jejak digital Rasman ini rada-rada ngeri ya. Istri 2, jangan sampai Anda bertambah menjadi istri 3 ya. Oke. Kita lihat ya komentarnya. Rasman ini merasa mempunyai Loli dan berhak ya. Wah, keceplosan. Bilang punya temen orang-orang Kementerian PPA. Oh, semua temen Rasman ya. Semua temen Rasman ada di mana-mana ya. Saya udah gak heran gitu ya. Yang harus tahu keberadaannya itu emaknya, botak. Sabar, sabar, sabar ya, Mbak Emma ya, sabar. Udah emosi aja langsung dibilang ke inti ya. Gak ada rambut, next. Loli tersangka Rasman sebut orang sudah menjadi tersangka, ini gimana sih? Hoax itu. Ini siapa sih? Yolo ini siapa? Saya lupa nih. Kami udah bicara lagi tadi dengan Loli yang kedua kali. Dia udah pesan karena dia merasa kemarin dijemput paksa oleh orang-orang tidak berkepentingan. Dia tanya Dokter Oki. Selesai urusan dia ini, kami akan melaporkan Dokter Oki. GG banget ya. Nyari musuh baru Dokter Oki coy. Dokter GG Rasman kamu ya. Semua dilibas. Saya jadi ingat seseorang ya, yaitu Farhat ya. Ya, terkait apa? Iya dong. Apa kapasitas dia datang menjemput? Dia rekam segala macam. Ya. Dia bukan perwakilan keluarga. Loli berkeberatan. Ya, siapa dia? Kalau Edwin, Edo, oke. Ini siapa? Dan sekarang di mana dia? Kenapa saat begini dia tidak tampil? Katanya sayang sama Loli. Ah, temui saya. Mau adopsi, temui saya. Mana kau? Minggu ini gugatan kami masuk. Bukan semasi, gugatan ke pengadilan. Dan kami sedang pelajari penipuan penggelapannya. Gak ada urusan, ya, oke? Baik, Bang. Thank you. Terima kasih. Suka banget nyari musuh Bang Rasman kita ya. Dulu Dokter Oki pernah bantu Rasman temen-temen ya. Dulu Dokter Oki pernah pakai pengacara Rasman ya, jasanya dia. Tapi ya sekarang udah dilupain ya. Malah pengen mempenjarakan si Dokter Oki. Kamu hebat ya Rasman, musuhnya di mana-mana. Keren banget. Saya suka keributan ini ya. Lanjut. Betul. Jadi untuk sementara ini dari penyidik di atas lagi meminta keterangan dari LM kenapa sampai melarikan diri. Jadi setelah kita meminta keterangan juga dari rumah aman, saksi keterangannya. Jadi di situ dari LM sakit kepala, kemudian diantar ke puskesmas. Nah, dari situ salah satu puskesmas di Jakarta. Dari situ dia itu dari pengakuan untuk sementara ya, dari pengakuan tidak tertulis nih. Jadi masih di keterangan masih diambil. Jadi dia didampingi, kemudian dia izin ke toilet. Nah dari situ dia keluar, kemudian dari situ juga dari rumah aman sudah berkabar atau memberikan informasi bahwa LM di situ sudah tidak ada ya, dan kemudian lalu di situ dia menuju ke RAN rupanya di Setiabudi. Betul. Si Loli modusnya kayak dia sakit ke puskesmas, terus dia kabur lewat situ ya. Polisi angkat buka suara terkait Loli diduga jadi tersangka. Penyidik setelah kita koordinasi ke penyidik, kita menanyakan adakah yang disebut, untuk sementara ini tidak ada.
ya. Tidak benar ya Bu kabar tersebut? Iya betul, tidak benar. Iya, jadi himbauannya untuk rekan-rekan semua yang ada, penyidik sedang bekerja, ya biarkanlah untuk penyidik untuk bekerja. Jika memang ada alih status seseorang, biarkanlah nanti penyidik yang berkoordinasi dengan saya sebagai humas, ya. Jika memang penyidik akan menyampaikan sendiri, nanti penyidik akan menyampaikan sendiri. Tapi jika memang itu diberikan kepada saya sebagai humas Polres Metro Jakarta Selatan, tentunya kasus yang ada di Polres Metro Jakarta Selatan pasti saya yang akan menyampaikan. Itu jika memang alih status atau seseorang dijadikan status, ya. Oke, jadi itu hoak ya, Loli tersangka itu hoak, teman-teman. Di sini udah dijelasin. Kita lanjut lagi. Itu alasan untuk memilih rumah sakit Polri itu kenapa sih? Kan memang kita di sini yang jelas dari penyidik kita adalah rumah sakit Polri, ya. Kita adalah penyidik, ya, penyidik yang kita berkoordinasi dengan Polri. Kita punya rumah sakit, yaitu rumah sakit Polri. Ya, Ibu tadi Pak Rasman juga sempat kecewa dengan tidak diikutsertakannya dia pemindahan Loli dari ruang yang pertama ke ruang kedua. Itu seperti apa sih Bu sebenarnya? Iya, kalau itu memang haknya dari Ran berdiri, ya. Tapi dari penyidik sesuai dengan SOP yang jelas. Dari setelah dapat koordinasi kemudian memutuskan untuk memindahkan dari Polres Jakarta Selatan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, itu adalah sudah keputusan bersama. Kemudian untuk Ran dari yang dibicarakan itu haknya. Karena apa? Yang kita koordinasikan adalah yang satu adalah orang tuanya, ya. Kemudian dengerin tuh Bang Rasman ya, orang tuanya yang dikoordinasiin. Udah serasa jadi orang tuanya si Laura ya. Kedua, kita berkoordinasi dengan stakeholder yang ada. Dan ketiga adalah penyidik yang berwenang dalam kasus yang ada sekarang dilihat, ya. Artinya Ran ini sendiri tidak punya hak untuk mencampuri urusan di mana Loli tinggal, bagaimana kesehatan. Ya, kalau untuk sementara ini memang haknya penyidik. Kemudian juga yang melaporkan adalah orang tuanya. Nah, itu yang kita jelas berkoordinasi tentunya. Bu, soal kemarin mendapatkan kalau yang didengar oleh Loli saat ini ya Rasman gitu, ibaratnya dia menganggap Rasman sebagai keluarga terkait dengan yang ketika Jumat malam sebelum dibawa ke RS Polri itu juga kan dia lebih tenang begitu ketika itu. Benar begitu menurutmu? Ya, kalau kita melihat sendiri kemarin, ya, karena memang semua masih didalami tentunya. Itu yang pasti, ya, masih didalami oleh penyidik. Hotman Paris ngak denger Rasman adopsi Loli, bisa-bisa nanti dinikahi tuh. Bukan saya yang bilang ya, Bang Hotman tuh. Kita dengerin nih. Seru nih. Rasman adopsi anak, aduh. Sinik, ya kan? Oke, Bang, ini kan kita tahu bahwa LM, putri dari Nikita Mirzani, ketika dia melarikan diri dari safe house atau rumah aman, yang dihubungi adalah Bang Rasman, ya. Terus kemudian banyak juga netizen yang bilang, udahlah Bang Rasman, angkat anak aja Loli, gitu, angkat anak aja LM, gitu. Tanggapan Abang gimana kalau misalnya Bang Rasman mau adopsi atau angkat anak LM? Ya, kalau adopsi kan harus izin pengadilan, harus izin orang tua, nggak bisa harus dong. Sidang dong semuanya itu. Nggak bisa, nggak bisa. Nggak harus boleh sidang. sembarangan. Okay. Apalagi dan kalau ada orang tuanya nggak bisa. Bang. Dan seperti Rasman adopsi anak, aduh. Bang, begini Bang. Apalagi kalau cewek cantik. Ya itulah ya video untuk updatean kayak gini ya teman-teman. Yaudah guys, saya undur diri dulu. Kada salah kata mau dimaafkan. Saya hanya manusia biasa, tidak lupa kata salah. Sampai jumpa di video. See you, goodbye. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.